dipersembahkan oleh Wah, memang untuk berbagai kondisi, baik ibadah atau bertemu keluarga, baju koko gajah duduk keren kekinian. Udah gitu ada beragam variasi lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, ini ada oleh-oleh nih buat teman-teman semua nih. Ini sarung gajah duduk. Oh, sarung gajah duduk. Iya, motifnya memang diambil dari seluruh daerah di Nusantara. Oh, gitu. Dan ini udah dipakai dari generasi ke generasi. Ya udah, silakan dipakai. Siap, Mudah-mudahan warnanya ibadahnya lebih husuk. Matching nih, Mas. Oh, pas banget Pas kan. banget. Ngomong-ngomong, Ustadz di mana? Oh, sana. Saya sana ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mas Bayu? Alhamdulillah sehat. Ustadz gimana kabarnya? Alhamdulillah masih seperti yang biasa. Tapi sebelumnya ada buat tangan untuk Ustadz. Mohon berkenan diterima ya Pak Ustadz. Dari gajah duduk, ini logo yang asli, ada monokromnya. Ini logonya hitam putih, ada tulisan Arabnya. Dan ini produksi PT Gajah Duduk Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya Mas Bayu, jamaah saya sudah menunggu di dalam. Oh gitu? Kita Ayo. gaspol Pak Ustadz? Ayo gaspol lagi. Siap, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan untuk berjumpa kembali hari ini di bulan suci Ramadan, tentunya di program Gaspol Sahur. Alhamdulillah hari ini saya Bayu Oktra dan seluruh kerabat kerja dari Metro TV masih dari Masjid Hajah Sitimang Kota Makassar dan sudah bersama guru kita, abang kita Al Ustadz Al Mukarram Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ustadz? Baik, Masya Madeceng, Allah. Makesing, baji-baji. Baji-baji. Semua bagus, Masya alhamdulillah. Allah, alhamdulillah. Nikmat yang paling penting itu kalau di bulan Ramadan seperti adalah nikmat iman. Nikmat Nikmat iman ya. iman. Kalau dia kaya, ada jabatannya, gagah, terkenal, populer, tapi tidak ada imannya, dia hina, Mas Bayu. Astagfirullahaladzim. Mana buktinya ada satu manusia, dia terkenal sampai sekarang, kaya, hartanya masih dicari. Fir'aun. Masih banyak Mana sekali. buktinya Allah laknat, tidak ada di sini jamaah mau kasih nama anaknya Fir'aun. Gak ada dong Pak Ustadz. Iya toh? Nah, maka yang penting iman. Masya Allah. Bulan Ramadan, bulan untuk ngecas iman. Nah ini dia, bicara soal bulan suci Ramadan Pak Ustadz. Ya. Kan kita tahu di bulan suci Ramadan ini ada satu peristiwa besar bersejarah. Bukan tentang peperangan, bukan tentang pakai kemenangan. Tapi turunnya wahyu yang menjadi pedoman kehidupan Pak Ustadz. Yang kita kenang sebagai malam nuzulul Quran. Nah tapi kita sebenarnya ingin Pak Ustadz menjadikan Al-Quran itu bukan hanya sekedar bacaan, menjadikannya sebagai pedoman kehidupan yang jadi obat dalam kegelisahan. Bagaimana caranya dan bagaimana memaknai nuzulul Quran ini, mohon petuahnya Pak Ustadz. Oke, terima kasih. Ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa yang saya hormati, hampir semuanya kita punya handphone. Ya toh? Ya Ibu? Waktu beli handphone itu kan ada bungkusnya. Ya toh, kecuali yang bekas. Ya toh? Ya toh Bu? Ya, anggaplah ini HP tak HP baru. Waktu beli HP baru itu kita bungkus, kita buka pembungkusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang ada di dalam pembungkus itu? Biasanya ada kabelnya. Ada batoknya, pacasnya. Ada satu lagi, apa Ibu? Apalagi? Ada HP-nya. Apalagi? Ada petunjuknya. Buku petunjuk. Ada buku pedoman penggunaannya. Ya Ibu? Ya. Nah biasanya itu dibaca untuk apa Ibu? Untuk tahu cara menggunakannya Pak supaya Ustadz. tahu cara menggunakannya. Jadi ini HP, ini bukunya. Kalau mau tahu pakai ini,
baca Baca ini. bukunya. Ya toh? Betul. Jangan sampai ibu, contoh saja ini, ibu beli HP merek A. Tapi ibu baca buku petunjuk merek C. Cocokkah? Enggak cocok. Cocokkah? Nyambung, Pak Ustadz. Tidak. Apa maksudnya itu Ustaz? Bingung Kak? Contoh ji ini. Maksudnya apa Ustaz? Begini. Siapa ciptakan manusia Bu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah ini kita handphone. Ya? Handphone. Siapa yang bikin? Allah. Ada buku pedomannya. Supaya tidak salah-salah kita beroperasi. Apa buku pedomannya Bu? Itu disebut Quran. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Nah, hebat semua ini majelis taklim ini, Masya Allah. Bukan cuma cantik jilbabnya, cuma cantik juga ilmunya. Allahu Akbar. Jadi kata Allah, inilah kitab Quran saya berikan kepadamu sebagai hudan, petunjuk. Tapi tidak semua petunjuk bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Jadi Quran ini ada, tapi tidak semua pakai. Siapa yang pakai? Hanya orang-orang yang beriman. Nah, kalau ada orang Islam tidak ada Quran di rumahnya, memang dia Islam, tapi dia bukan kategori yang beriman. Bisa jadi dia masuk kategori fasik. Apa itu fasik, Bu? Pura-pura beriman. Istilahnya Islam pencitraan. Itu ada Qurannya, cuma jadi perhiasan semata. Maka diturunkanlah ini Quran supaya apa? Ibu tidak salah jalan. Tidak adil rasanya Mas Bayu. Saya suruh Mas Bayu jalan, tidak saya kasih pedoman. Nyasar dong. Kalau nyasar, Mas Bayu tidak bertanggung jawab. Kenapa? Karena saya tidak kasih. Iya betul. Jalan aku sendiri. Nyasar, Mas Bayu tidak bertanggung jawab. Kenapa? Saya tidak tahu. Saya bingung. Nggak Nah, tahu soalnya. maka kalau ada orang lahir di dunia, dia sudah dikasih Quran sebagai kitab. Cukup tidak? Dikasih kau juga Nabi sebagai contoh. Satu kau baca, satu kau contoh. Sudah ada bacanya, sudah ada contohnya, masih kau sesat. Berarti kau yang salah. Saya tidak tahu. Kenapa kau tidak tahu? Nah, ada itu bukunya. Tidak kubaca ya. Pantas koslet. Iya toh? Ibu langsung operasionalkan itu handphone. Di handphone biasa ditulis, gunakan setelah cas 4 jam. Nah, kita cas baru 10 menit. Langsung pakai, enggak berfungsi, rusak. Siapa yang salah? Bukan pabrik handphone. Siapa yang salah? Yang pengguna. Kenapa? Kau tidak baca itu petunjuk. Nah, sekarang Allah sudah sertakan kitab. Kalau mau kau bahagia, ini pakai kitabnya. Kamu masih tidak paham, ini ada nabinya sebagai contohmu. Nah, aplikasinya. Al-Quran mengatakan, aqimis salah wa atuz zakat. Tetongang isampajange, wajah iseke. Diri, tenang. Ada translate. Oh iya. Translate Dirikan sholat, bayar zakatmu. Tapi kan tidak tahu. Dalam Quran tidak tahu bagaimana itu sholat. Maka Allah kasih namanya, ada Nabi. Nabi bilang, sholatlah engkau seperti engkau melihat bagaimana aku sholat. Itu yang dicontoh. Masih salah kok, kau mentonji kepala batu. Berarti kamu yang tidak baca itu petunjuk. Tidak mungkin penggunaan handphone baik, efektif, efisien, dan manfaat kalau tidak dibaca penggunaannya. Buku pedomannya. Begitu juga dalam hidup ini, tidak mungkin hidup kita mau sukses, mau bahagia, mau selamat dunia sampai akhirat kalau tidak baca Quran. Makanya diturunkanlah
Quran. Supaya apa? Dasaat, supaya kau tidak salah jalan. Begitu juga di lalu lintas ibu. Harus ada rambu-rambunya. Kalau naik motor kita tidak tahu rambu-rambu, kecelakaan. Bisa salah jalan. Mau pergi Majene, kenapa na sampai di Jene Ponto? Nyasar. Nyasar itu? Iya, kenapa? Kau tidak ikuti pedoman. Mestinya kau ikut pedoman. Kau mau masuk surga, kau tidak baca. Nyangkut kau di neraka. Maka ini penting Quran. Untuk kita jadikan pedoman. Nah, bagaimana cara mempedomaninya? Pertama yang harus kita amalkan adalah qiraatil Quran. Dibacai dulu ibu. Bagaimana kita mau tahu kalau tidak dibaca? Maka belajar dulu. Belajar mengaji tak dulu dengan sekarang beda. Kalau waktu tak kecil dulu versi Bugis. Alepura senna'a, alepure wanai, alepura panna'u, ai'u. Itu dulu. Kalau sekarang enggak bu, enggak naeja langsung nabilan saja ai'u. Tapi alhamdulillah mengaji model dulu, biar 2 tahun kita tidak pegang itu Quran, buka lagi masih bisa dibaca. Kalau sekarang anak-anak sudah diwisuda, enggak pernah buka Quran 3 bulan, nah lupa lagi. Nah itu modelnya dulu. Oh mamak saya Mas Bahyu itu guru ngaji. Masya Allah. Yang uniknya itu mamak saya lagi masak. Dia dengar itu anak ngajinya. Salah kok. Mak dapangi, mas sedui, malampei, paponcoki. Dia bisa tahu, dia dengar. Salah itu. Itu harus berdengung, itu ada tasdid. Itu pendek, itu kelebihan panjangnya. Sambil ngulek-ngulek itu. Dia ibu dulu. Sudah nantilah kita lanjut. Nanti kita lanjut ya Pak Ustadz ya. Tadi mengamalkannya adalah dengan membacanya. Selanjutnya apa lagi yang akan kita dan harus kita lakukan untuk mempedomani Al-Quran? Kita akan temukan jawabannya sesaat lagi tentunya di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasar, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjut lagi di Gaspol Sahur. Tema yang kita bahas mengenai mukjizat yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW di bulan suci Ramadan, yaitu Al-Quran. Dan tadi Ustadz sudah menyampaikan bahwa salah satu untuk menjadikannya sebagai pedoman hidup adalah pertama qiraatil Quran. Harus dibaca dulu. Sebelum kita lanjut yang kedua apa, saya izini Pak Ustadz bicara soal Ramadan kan biar ibadah untuk baca Al-Quran lebih khusyuk kan. Ya baju harus mendukung supaya bisa khusyuk saat lagi ngaji gitu Pak Ustadz. Ya. Kalau baju yang saya pakai gimana? Udah cocok gak Pak Ustadz? Baju itu Mas Bayu dia berpengaruh secara psikologis dan kelakuan. Maksudnya apa Ustadz? Saya kalau keluar pakai baju begini Mas Bayu aman. Mata saya tidak keluyuran. Kenapa? Ustadz. Kalau saya lihat nanti orang Ustadz beleng-beleng. Enggak mungkin. Nggak mungkin kan? Nah, kemudian ketika saya pakai baju seperti ini, saya merasa lebih tenang ibadah. Nah, kalau pakai baju seperti ini, persembahkan karena ini bulan Ramadan, saya mengagungkannya dengan berpakaian yang indah, saya menghadap kepada Allah supaya pakaian saya ini dianggap memuliakan Ramadan, memuliakan masjid, memuliakan umat Islam berpakaian yang indah. Itu bagian dari ibadah. Masya Allah. Masa mau ketemu wali kota kita rapi-rapi, kalau perlu pakai jas pinjam. Toh? Nah, masa ketemu Allah pakaian seadanya. Nah, ini si kanangelak de si kanangeng. Si kanangeng. Serasi. Nah, ya, matching bahasanya orang bule, matching. Matching dari Gajah Duduk nih Pak Ustadz.
Gajah duduk. Iya, jadi motifnya diambil Khas dari berbagai Nusantara. daerah khas Saya pikir Nusantara. gajah duduk itu Mas Bayu, dulu saya ingat gajah duduk hanya sarung. Oh enggak, sekarang udah macam-macam Pak Ustadz. Ada baju kokonya, nyaman bahannya, lalu Coba kemudian lihat kalau mau tahu bahannya nyaman, bukan begini Mas. Tapi Karena ini tangan kita sudah kasar. Jadi bagaimana Pak Ustadz? Gini. Aduh dibalik. Nah, ini Lebih kan jarang sensitif kita ya. pakai menyentuh ini. Bagaimana? Nyaman kan? Oh, nyaman Bagus dia. ya, Pak Ustadz. Lembut di kulit. Nah itu Dan dia. ini yang paling penting karena pemberdayaan sumber daya alam Indonesia. Betul. Semua bahan-bahannya dari Indonesia. Betul Tidak sekali. ada impor. Enggak, ini Masya produksi Allah. lokal kebanggaan kita. Makanya kalau mau beli yang asli Pak Ustadz itu ada tulisan Arabnya, logonya monokrom. Udah gitu produksinya dari PT Gajah Duduk. Kenapa disebut gajah duduk? Karena gajahnya Tidak pernah berdiri. Pak Ustadz, kita lanjut lagi Pak Ustadz untuk memuliakan Al-Quran Pak Ustadz. Yang pertama kita harus baca. Membacanya. Tapi baca kan kadang-kadang ada yang kita ngerti artinya, ada yang kita nggak tahu karena menggunakan bahasa Arab. Apa Jadi cukup baca aja? tahapnya Mas Bayu membacanya kan itu bertahap. Oh, Mulai dari belajar bacanya. Kalau sudah pandai belajar, pandai membacanya, biasanya kita tingkatkan dengan membaca terjemahannya. Ya, jadi baca dulu, dibaca dulu. Baca. Sudah baca, alhamdulillah kalau bisa Ramadan ini seperti ibu saya itu ada Qur'annya, bukan cuma Ramadan Bu, di luar Ramadan, Qur'an yang per juz. Jadi dia 30 jilid ya, untuk 30 juz itu satu hari dia hatamkan satu. Ibaratnya satu buku itu, satu juz itu kan satu. Jadi mulai sudah sholat subuh, penting selesai sebelum masuk tidur dia sudah selesai satu. Nah, coba. Ya, jadi supaya terbiasa membacanya Bu, di mana-mana ada Quran. Di tempat ibu selalu duduk, ya kan? Ada Quran, di ruang tamu ada Quran. Kalau kita punya mobil, di dalam mobil ada Quran. Supaya begitu duduk ambil lagi Qurannya, baca lagi. Oh, yang unik almarhum bapak saya itu, Mas Gimana, Bayu. Pak Ustadz? Dia kalau baca Quran, kadangkala dia ngepel. Sudah duduk lagi, udah baca lagi Qurannya, ngepel lagi. Coba cerita, saya bilang Pak enggak boleh begitu. Dia bilang apa? Daripada saya cuma ngepel enggak baca Quran. Oh iya benar. Soal Allah terima atau tidak, biarlah Allah yang evaluasi. Masya Allah. Nah, itu kebiasaan bapak saya itu, baca Quran. Nah, ibu bapak yang saya muliakan, jadi di mana-mana. Ustadz saya sibuk, tapi saya mau dapat pahalanya itu Quran. Nah, kita dengar. Tadi kan dibaca, sekarang kita dengar. Bagaimana caranya? Kan ada handphone Bu. Ya, boleh dengar lagu, boleh, tapi jangan sampai tidak pernah dengar Quran. Mengapa harus begini? Tiada lagi kehangatan. Memang ku sadari, sering ku tinggalkan kau seorang diri. Itu lagu kalau ku sinduri mamaknya Ece. Itu dia lagi masak nyanyi-nyanyi saya dia dengar-dengar. Bukannya aku sengaja meninggalkan kau sendiri. Sudah. Keterusan nanti Pak Sudah Ustadz. itu ngaji lagi, perdengarkan lagi. Karena Islam itu tidak melarang musik selama musik itu ada faedah, ada dakwah di dalamnya. Kalau musik-musik tidak ada guna, untuk apa didengar? Kalau musik-musik nasihat bisa. Insaflah wahai manusia, bila dirimu bernoda. Boleh, sudah dengar, tapi yang paling baik itu Bu, pagi-pagi baru bangun seluruh anggota keluarga, yang pertama dia dengar pembacaan ayat suci Al-Quran. Jadi kalau tidak bisa baca karena sibuk, ibu sambil memasak, dengar Quran, putar itu MP3-nya, putar radionya. Itu anakku saya Bu, namanya Ece. Sekarang usianya 12 tahun. Sejak saya ada itu anak, itu tiap malam pasti putar murattal. Tidak bisa tidur kalau tidak dengar itu mengaji. Kalau mau tidur, nambil itu MP3-nya, nah kasih putar, tidur mi.
Kalau mati itu MP3 lowbat, pasti dia bangun. Kasih nyala lagi. Nah, kalau sudah bangun, sudah diambil itu MP3-nya, disimpan baik-baik, sholat subuh, malam lagi diambil lagi. Kenapa? Karena mamanya waktu masih dihamil, itu sudah selalu dengar Quran. Sudah lagi, balita lagi, bayi selalu diperdengarkan. Sampai sekarang, tiap malam. Bayangkan, sudah 12 tahun. Akhirnya kita juga dengar. Anak-anak kita sekarang mau beriman anak tak, mau bagus agamanya, tapi hatinya tidak pernah, telinganya tidak pernah dengar Quran. Apa yang selalu dengar? Musik. Musiknya pun musik-musik tidak betul. Putar ke kiri nona, putarlah ke kanan kiri kanan. Apa miko dapat itu kiri kanan kiri kanan? Seperti mie gasing. Bukan cuma anaknya, mamanya juga. Tak bolak-balik. Boleh, tapi jangan sampai tidak mendengar Quran. Oh, itu. Ya, tahapnya Mas Bayu ya. Pertama dibaca. Sudah dibaca, didengar. Sudah itu dibaca terjemahannya. Nah, saya itu di mobil saya Mas Bayu, asal saya duduk, truk, sudah. Pasti semua mobil ada semua di situ pembacaan ayat suci Al-Quran. Begitu naik, baca. Nah, sudah dengar. Bukan cuma bahasa Arabnya, ada terjemahannya. Oh, besok saya ceramah, saya pernah, oh ini pernah dalam Quran bilang begini. Ya kan? Nah, jadi selain ada baca Arabnya, bahasa aslinya, juga kalau bisa ada terjemahannya. Dan itu gampang didapat. Ada semua bisa tinggal di-download. Nah, supaya menghafal, hafalannya diperlancar Mas Bayu, kita bikin lagi namanya flash disk. Oh, dirangkum. Ya, ada flash disknya khusus surah-surah pilihan. Nah, misalnya surah Yasin, ya, surah Ar-Rahman, Al-Waqi'ah. Itu yang diulang-ulang. Jadi flash disk itu khusus surah-surah pendek, juz amma. Nah, supaya diulang-ulang. Supaya diulang-ulang akhirnya terhafal. Masya Allah. Begitu. Kita lanjutkan sebentar lagi ya Pak Ustadz. Kalau tadi sudah berarti yang pertama cara mempedomaninya, yang pertama dibaca. Yang kedua didengar. Yang ketiga dipahami artinya terjemahannya. Yang keempat masih ada Pak Ustadz? Nanti setelah pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasar, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjut lagi di Gaspol Sahur. Hari ini kita tengah membahas mengenai Al-Quran yang diturunkan di bulan suci Ramadan. Bagaimana menjadikannya sebagai pedoman hidup, kita akan dengarkan petua selanjutnya. Namun izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu jamaah yang sudah hadir di Masjid Haji Sitimang. Yang pertama saya mau menyapa ibu-ibu dari Majelis Taklim PAC Muslimat NU Tamalarea. Lalu kemudian Majelis Taklim Masjid Masdarul Mukminin Jampue. Wih, mantap. Majelis Taklim Masjid Agung Ilaikal Masir. Lalu berikutnya nih Majelis Taklim Dharma Wanita Persatuan Al Ikhlas Kemenak Kabupaten Jeneponto. Ada lagi nih Pak Ustadz dari Majelis Taklim Masjid Agung Nurul Iman Kabupaten Baru. Nah, kalau baru balik lagi ke sana Mas. Beda lagi? Ya, Oh, dari baru Barat. kira-kira di sini ya dari Makassar, Maros, Pangkep, baru-baru. Kira-kira 3-4 jam juga. Subhanallah. Sana ya. Terima baru. kasih semuanya sudah hadir di sini. Kita lanjut lagi, masih semangat Bu? Kita lanjut lagi di Gaspol Sahur. Pak Ustadz, kita berikan kesempatan nih buat yang sudah hadir, sepertinya yang mau bertanya silahkan, boleh angkat tangannya. Ada yang mau bertanya? Banyak nih sebelah sana. Yang ini Ya, Bu. oke silakan Ibu. Boleh, Bu. Dari Majelis Ya, Taklim maju. Majene. Dari Majene. Ya. Silakan Bu, sebutkan nama dan pertanyaannya.
Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kami dari pengurus Majelis Taklim bersama dengan pengurus dan remaja Masjid Ilegal Masir Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Alhamdulillah bisa tiba di sini dan sangat bergembira dan bahagia bisa bertemu langsung dengan Pak Ustadz. Masya Allah. Selama ini kami cuma melihat Pak Ustadz lewat televisi, lewat dengan HP. Tapi Waduh. alhamdulillah Bisa saat jumpa ini bisa fans. jumpa fans. Waduh. Dan kami fans beratnya. Saya tahu dalam hatinya ini Bu, pasti kecil, ternyata kecil orangnya. Baru saya mau bilang Pak Ustadz. Dan saya bayangkan itu Pak Ustadznya besar, ternyata kecil. Tetapi alhamdulillah, tapi ilmunya beliau besar. Allahu Akbar. Ibu jam berapa tinggalkan Majene? Kemarin kami tinggalkan Majene jam 4 sore. Habis Masya Allah, salat asar sampai baru bersama. subuh di sini. Masya Sampai Allah. subuh di Makassar. Masya Allah, terima kasih Bu. Ya, ada mau ditanya Ibu? Ada. Atau mungkin menjawab? Saya mau tanya dulu ke Pak Pak Ustadz Ustadz. yang jawab. Beliau yang Ya, bertanya. silakan Bu. Ya, terima kasih. Terkait apa yang disampaikan tadi Pak Ustadz tentang Al-Quran dan membaca dan mendengarkan. Nah, kami di sini ingin mempertanyakan seperti begini Pak Ustadz. Bagaimana hukumnya ketika orang itu hanya ini kan baca Al-Quran dan mengandalkan bahwa Al-Quran itu adalah pembenaran untuk dirinya walaupun dia melakukan seperti contoh poligami. Poligami itu membenarkan untuk 4 istri samping tapi belum tentu mereka adil. Nah, bagaimana dengan ayat yang di dalam ini? Karena di sana cuma menyebutkan setengah dari itu. Bagaimana hukumnya ini Pak Ustadz? Makasih. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Boleh Sebenarnya kembali Ibu, ke tempat, Bu. sebenarnya Ibu tuh saya takut sekali Kak bahas poligami. Karena pasti nalia istriku. Bilang, apa. Tapi mamanya cek Bu, Masya Allah. Dia bilang begini Mas Bayu. Saya setuju poligami. Tidak ada masalah. Itu perintah agama. Yang penting bukan suamiku. Nah ya kan. Bu, poligami maknanya mungkin pertanyaannya Ibu ini. Dia menyalahgunakan ayat. Ya. Dia bilang kan poligami itu ada dalam Quran. Ya betul ada, tapi dia poligaminya saja dia bahas. Dia tidak bahas bahwa harus yang mampu. Mampu itu ya kau mampu menikah tapi belum tentu mampu adil. Nah jadi tapi poligami Bu itu halal. Boleh Bapak Ibu pemirsa tidak setuju dengan poligami tapi tidak boleh mencela. Kenapa? Karena poligami itu sesuatu yang dibolehkan agama. Syaratnya ketat. Ibaratnya Mas Wahyu, poligami itu seperti pintu darurat di atas pesawat. Maksudnya Pak Ustadz? Mas Wahyu pernah enggak naik pesawat tidak ada pintu daruratnya? Enggak pernah. Pasti ada pintu Pasti daruratnya ada kan? pintu darurat. Harus ada itu. Betul. Tapi boleh setiap saat buka? Enggak boleh dong. Kapan baru buka? Kalau terpaksa. Kalau darurat. baru buka. Jadi poligami itu ibaratnya emergensi, darurat baru buka. Kalau tidak darurat dibuka, bahaya. Ya, nah, bagaimana daruratnya? Ibu tahu sendirilah apa benda daruratnya tuh. Ya, jadi boleh tidak setuju, boleh tidak senang, boleh tidak setuju, boleh. Tapi jangan menghina orang poligami. Kenapa? Karena itu syariat Islam membolehkan. Ya. Nah, ayat tidak boleh disalahgunakan. Kalau bahaya kalau tanpa ilmu. Misal, kalau dia baca Quran tanpa ilmu. Dia terjemahkan seenaknya dia. Kenapa kau tidak puasa? Kenapa kau tidak sholat? Kenapa kau tidak tutup aurat? Apa dia bilang? La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Ini salah menempatkan ayat ini. Ini memang ada. Tapi salah menempatkan ayat. Ayat ini sehingga perlu dipelajari. Maka dalam Quran ada disebut nuzulul Quran. Ada disebut asbabun nuzul. Dilihat apa sebabnya ini. Kenapa ini ayat. Bagaimana sejarahnya turun. Bukan ini. Sejarahnya ini ayat. Allah sampaikan kepada Nabi karena diajak masuk Islam. Ayo masuk. Tidak ada mau masuk. Maka turunlah itu. Tidak ada paksaan.
dalam Islam. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Contoh konkretnya supaya tidak salah paham, contoh konkretnya. Mas Bayu tidak ada paksaan masuk rumah saya. Mau masuk silahkan, tidak mau masuk silahkan. Saya ajak masuk, tidak mau terserah, saya tidak paksa. Begitu Mas Bayu masuk ruangan saya paksa Mas Bayu harus taat aturan saya. Begitu masuk rumah saya, Mas Bayu tidak boleh seenaknya. Kenapa? Sudah ada aturan. Ada aturan di rumah itu. Di rumah saya. Nah, begitulah dalam Islam. Sebelum masuk Islam tidak dipaksa kau masuk Islam. Begitu masuk Islam, dipaksa kau sholat. Ya? You understand? Yes. Thank you very much. Dahsyat sekali. Setelah ini kita akan lanjutkan kembali dan kita akan dengarkan pertanyaan berikutnya dari jamaah yang sudah hadir di sini. Untuk itu tetaplah bersama kami di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Terima kasih sahabat Dasat, kita lanjut lagi di Gaspol Sahur. Paling semangat memang ini subuh ini, Masya Allah. Alhamdulillah, datang dari jauh-jauh soalnya, ada dari Sulawesi Barat, dari Baru dan lain-lain. Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan langkah kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lagi membahas mengenai bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Tadi Ustaz sudah menceritakan yang pertama adalah dibaca, kedua didengar, ketiga pahami terjemahannya. Selanjutnya Pak Ustaz? Ya, ini yang paling penting. Setelah dipelajari apa? Diamalkan. Karena kalau tidak diamalkan tidak bisa dapat pahala. Allah perintah aqimis shalah. Kita tahu dirikan sholat tapi tidak sholat. Berarti tidak ada gunanya kita tahu. Maka kita berdoa, ya Allah, ilmu yang kamu berikan, ilmu yang saya peroleh mudah-mudahan mampu aku amalkan. Karena kalau kita seperti saya sebagai pendakwah, berat hukumannya. Kalau saya tahu lalu saya tidak amalkan. Saya dakwakan tapi saya tidak lakukan. Kata Allah, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kau anjurkan, nah kau sendiri tidak amalkan. Nah itu ya, jadi setelah dipelajari dengan baik, barulah kita amalkan. Ketika kita belajar, membaca, mendengar, ada yang tidak tahu, jangan tanya kecuali kepada ahlinya. Bu, saya tanya ki bu, kalau sakit perut tak kemana ki bu? Dokter. Kalau misalnya kandungan tak, mau ini datang ini. Kemana ki bu? Kemana? Kenapa ndak ke dokter gigi? Kenapa? Ahlinya Pak Ustaz. Hah? Ditambel. Iya toh? Berarti kalau kita mau tahu Quran mesti belajar ke ahli Quran. Itulah ulama. Sayangnya kita sekarang banyak orang mengutip-ngutip Quran copy paste. Ya, diambil saja, dia copy, dia sebar, dia baca saja. Padahal ada itu riwayatnya, harus ditahu sebabnya, di mana Nabi ucapkan, bagaimana pada saat itu. Ini hati-hati belajar agama melalui capture, screenshot. Apalagi belajar dari selebriti yang baru mu'allaf. Apalagi selebriti yang baru belajar agama baru 2 bulan. Kau hanya belajar, ini paling baik. Kenapa? Followernya 10 juta. Tidak ada hubungannya follower. Tidak, kita lihat. Meskipun followernya cuma 100 ribu. Tapi dia belajarnya berpuluh-puluh tahun. Itu dengar daripada follower yang baru masuk Islam. Artis yang baru belajar agama 2 tahun. Karena followernya 15, itu yang kau ikuti. Tidak. Belajar Quran serahkan sama ahlinya. Ya bu toh. Tadi kan ibu mau melahirkan, kenapa enggak ke dokter gigi? Bukan ahlinya. Maka kalau bicara agama, tanya sama ahlinya. Sudah ditanya, ibu yakin? Amalkanlah. Quran, maka diamalkan. Karena kalau tidak diamalkan, ada gunanya. Pahala baca namanya. Dapat makin pahala baca. Kalau diamalkan, tambah lagi. Tambah lagi pahalanya. Oke ibu? Oke Pak Ustadz, Masya Allah. Sekarang kita berikan kesempatan
Ada yang mau bertanya? Oh, tadi ibu-ibu bapak-bapaknya ya. Sekali-sekali ya. Silakan. Kita mau dulu Bapak, boleh Pak? Seru ini hari, ada bapak-bapaknya. Iya, alhamdulillah. Tapi tetap sedikit bapak-bapaknya. Itulah sebabnya kenapa Islam membolehkan poligami. Jangan ke situ lagi Pak Ustadz. Bukan lagi, Udah belok. Udah, jangan dibawa ke situ lagi. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan atas kesempatan yang diberikan untuk kami datang bersilaturahmi dengan Ustadz. Kami mewakili, kalau tadi ibu-ibu Majelis Taklim Ilaikal Masir Kabupaten Majene, sekarang bapak-bapak Majelis Taklim. Jadi mungkin Ya. ini langkah Ustadz. Ya, jadi, karena selama ini majelis taklim itu identik dengan ibu-ibu. Padahal bapak-bapak juga. Majelis itu kan artinya tempatnya orang-orang, kumpulannya orang belajar, orang alim. Ada bilang mahasiswaku, majelis taklim tempat orang-orang dibantak orang alim. Oke, silakan Jadi, Pak. Ya. Begini Ustadz, tadi sudah disampaikan bahwa Al-Quran ini diturunkan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa sebagai petunjuk. Kemudian ada pendapat yang mengatakan bahwa untuk misalnya membangun sebuah negara yang berlandaskan ajaran-ajaran Al-Quran, itu kita harus mulai dari lingkungan keluarga. Nah ini yang saya ingin tanyakan Ustadz, bagaimana kita menciptakan sebuah lingkungan keluarga yang cinta dengan Al-Quran, mengamalkan dan sekaligus menjadikan nilai-nilai Al-Quran itu sebagai pedoman dalam kehidupan. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Pak. Ini sebenarnya tahu nih jawabannya ini. Tuh, dia tahu. Kenapa paling ditanya Ustadz? Supaya ditahu yang tidak tahu. Ya kan? Orang kadang-kala bertanya itu Bu, tidak selalunya mau tahu, tapi mau dibahas bahwa ini kok bahas Ustadz. Ada juga begitu ya. Nah, Bapak Ibu bagaimana menjadikan Quran di rumah? Seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau saya di rumah saya itu mama nyece Bu, asal ada itu menyalami televisinya pasti Quran. Itu pindah berganti itu acara kalau saya nonton. Kalau saya pegang remote baru bisa nonton apa? Biasa saya nonton berita. Apalagi biasa film. Ya film aja kitchen. Kusuka saya film berkelahi Bu, yang terbang-terbang atau. Kadang juga saya nonton apa lagi? Sepak bola. Kalau mama nyece pasti hanya Quran. Karena istri saya itu dulu hafal Quran. Nah, jadi itu aja. Saya biasa tes. Kan ada CCTV, saya lihat lagi. Jam 1 siang masih mengaji, sore masih mengaji, jam 8 malam masih mengaji. Nanti tidur tertutup pintu kamar tidur, baru mati Tommy itu televisi mengaji. Kadang yang siaran langsung Madinah, kadang siaran langsung Mekah. Bedanya Bu, kalau siaran langsungnya itu TV Makkah, itu Quran baca. Kalau siaran langsungnya TV Madinah itu hadis. Hadis-hadis sahih. Nah, itu bagus, itu salah satu cara. Nah, kalau bayangkan Bu, dari kecil selalu dengar Quran, maka dia akan gelisah kalau dia tidak dengar Quran. Allah bisa karena biasa. Nah, itu ya. Ya. Ini sederhana. Misal dulu saya karena sibuk banyak kegiatan mulai kendor. Dulu setiap selesai sholat 5 ayat. 5 ayat saja. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, alif lam mim zalikal, dan seterusnya 5 ayat. Sadaqallahul azim. Duhur 5 ayat lagi. Asar 5 ayat lagi. Satu hari berapa ayat? 25 ayat. Sepekan berapa ayat? Kali 7 akhirnya apalagi kalau baca terjemahannya banyak jadinya. Daripada satu kali mengaji 1 juz. Kapan pi lagi mengaji? 3 bulan pi lagi. Yang Allah senang itu yang berkelanjutan. Maka Ramadan ini jadikan pelajaran Bu, dijadikan kebiasaan. Setiap selesai sholat 5 waktu kita mulai baca. Mudah-mudahan Quran menjadi hiasan hati, pembentuk akhlak, dan menyebabkan kasih sayang dan rahmat Allah turun di rumah tangga kita.
Amin. Supaya itu terjadi, ada doanya itu anak TK TPA kalau semua mengaji Bu toh. Gimana Pak Ustaz? Allahumma arhamna bil Qur'an waja'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma min wa ahlina warsukna tilawatahu ana alaina wa tenafan nahar waja'alhu lana hujjatan ya arhamar rahim. Masya Allah, dahsyat sekali. Terima kasih Ustaz atas petua-petuahnya. Insya Allah mudah-mudahan memotivasi dan menginspirasi kita semua, baik yang menyaksikan acara hari ini, untuk senantiasa memuliakan Al-Quran, membacanya, menjadikan pedoman dalam hidup, dan mengimplementasikannya dalam keseharian, terutama di bulan suci Ramadan. Dan tidak hanya sampai sini, tapi istiqomah sampai setelahnya. Terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir, yang jauh-jauh, bapak-bapak juga. Dari Majene, dari Baru, dan juga dari semuanya yang sudah hadir. Terima kasih Ustaz Das Terima kasih Latif. Mas Bayu. Akhir kata saya Bayu Oktara dan tim dari Metro TV, dari Masjid Hajah Siti Mangkota Makassar pamit undur diri. Insya Allah besok kita akan berjumpa kembali tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.